kayak mikir gitu, masih mikir nih bapak siapa itu gitu nih. Mukanya tuh masih mukanya hafal, misalnya kebayang gitu. Iya, masih kebayang mukanya, sampai sekarang lah masih kebayang. Masih sampai sekarang. Mas panjenengan putar arah terus sambil baca surat Al-Qur'an sebisa panjenengan. Nanti pada belokan kelima panjenengan belok kanan setelah ketemu masjid dan jangan lihat ke belakang. Ternyata di map lokasi pengantarannya pas di depan makam Mbah Langgen. Selamat datang di Kagak Takut bersama gua Winsoy yang akan menemani malam Jumat Anda dengan cerita-cerita horor. Gitu kan? Ya kan? Ya bener. Ya, seperti biasa nanti kita bakalan nge-react video-video horor kiriman dari para warga dan juga akan mendengarkan cerita horor dari warga juga. Terus kalau misalnya Anda tuh kayak punya cerita-cerita horor atau punya video horor, langsung aja kirimin ke pamangrab.tv di Instagram. Kalau video kirimin linknya aja juga nggak apa-apa, kayak kirimin terus pakai di DM pakai hashtag kagak takut. Kalau punya cerita horor juga boleh dikirim ke pamangrab.tv atau langsung di komen di bawah. Nah nanti juga bisa dapat hadiah buat cerita-cerita yang menarik dan bakal dibacain di segmen Kagak Takut ini. Langsung aja nih kita bakal nonton video horor yang pertama. Beberapa detik kamu mengetahui sedang. Aduh. Jadi kita astagfirullahaladzim. Oh, ada yang ngetok-ngetok. Oh iya. Itu ada mata. Asli. Iya. Warga pada doyan-doyan banget ya. Di rumahnya ada. Itu apa sih, buku apa ya itu ya? Buku aja kan, bukan kitab apa gitu kan. Iya. Lain kali kalau misalnya ada kayak sejenis mengetuk-ngetuk atau suara-suara aneh di dekat rumah, nggak usah di videoin ya. Iya kan? Ya nggak sih? Mendingan langsung aja di kabur gitu ya. Ke coffee shop terdekat atau ke tempat ronda lah. Biasanya tuh warga banyak rame-rame di sana ya kan. Terus iya. Itu gimana shootingnya? Kayak ada tiba-tiba ada mata di lubang. Kayak nggak ngerti saja saya tuh kayak. Iya. Lain kali jangan disamperin kalau misalnya ada warga-warga kayak tok begitu. Soalnya kan kadang-kadang ini ya. Dari mana nih? Dari keluarga baik-baik. Dari keluarga baik-baik. Iya. Bapak Rangki ya, kan saya tahu. Tahu. Saya tuh bisa membaca dari wajahnya nih Rangki. Iya betul. Jadi gimana nih, ada apa nih? Biasanya orang-orang kesini tuh pada curhat mengenai hal-hal mistis yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi saya tuh punya pengalaman. Punya pengalaman? Iya, punya pengalaman. Oke. Ini pengalamannya terjadi kapan? Sekitar 3 tahun lalu, Bang. 3 tahun yang Iya, lalu. 3 tahun lalu. Oke, siap. Bapak Rangki ini kan ngebit juga kan? Iya. Berarti ini pengalaman pas lagi ngebit. Saya tahu Pak, jago saya. Iya. Cuma nggak pernah menang sih. Iya. Iya benar. Terus. Iya. Ngelelang ya. Iya. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu itu saya pernah ya lagi jalan lah ceritanya. Lagi pada saat itu lagi ngebit. Ini di daerah mana? Di daerah Bandung kebetulan. Oh di Bandung. Ya, Oke, di daerah Bandung. siap. Itu jadi pertamanya saya itu orangnya sebenarnya nggak percaya ya akan hal-hal mistis kayak gitu. Oke. Tapi pada suatu saat ketika saya ngebit tuh saya dapatlah penumpang di jam 12 malam, sekitar jam 12 malam. Sekitar jam 12 malam. 12 malam. Nah, penumpang ini kebetulan perempuan.
Oke. Perempuan. Ya, kalau saya kan perempuan semangat ya. Betul. Iya. Bensin kedap-kedip juga karena saya cool aja. Iya. Jam 12 Iya, dah jam gue 12, samperin ya. Bela-belain lah. Iya, betul. Ya, saya jemput ke atas nama ini akhirnya saya antar tuh. Saya antar, cuman kan saya pada saat itu mikirnya Maps itu adalah teknologi canggih. Betul. Ini dijemputnya Dijemputnya di daerah Sukajadi. Iya, maksudnya kayak di daerah apa tempat makan gitu-gitu. Bukan di gang gitu. Oh, di rumahnya depan kali gang ya. lah. Iya. Oh, di gang. Gitu Oke. ya. Ya kayak gitu. Nah, saya antar, saya ngikutin Maps di situ. Yep. Nah, cuman anehnya ini tuh si Maps ini mengarahnya lewat kuburan. Lewat kuburan. Akhirnya saya cobalah untuk ya udahlah ikutin aja gitu. Walaupun saya agak mikir juga nih. Ini benar apa enggak ya jalannya? Saya gitu kan. Ya udahlah saya ikutin aja gitu. Nah, cuman setelah saya belok ini Maps malah jadi error, nggak tahu mau kemana gitu. Iya. Saya bilang, duh gimana ya, udahlah ikutin aja terus. Cuman ini saya selama sekitar 20 menit tuh nggak ada jalan keluar, tetap aja di situ terus muter di situ di kuburan itu. Di kuburan, muter kuburan. Nah, saya tuh setiap pengen keluar tuh kok ya nggak ada jalan keluar gitu. Rasanya kayak ada mau keluar tapi nggak keluar gitu kan. Kurang enak juga kayaknya makanya aku keluar. Kayak gitu. Akhirnya udahlah saya nanya tuh ke penumpang saya kan, Kak ini benar ya jalannya ke sini? Penumpangnya diam. Aduh, dia diam kan. Akhirnya udahlah saya jalan lagi kan. Pertama kali itu saya mikirnya dia nggak dengar mungkin karena kan angin itu lagi gede juga Iya. kan. Saya mikir nggak dengar kali. Sambil saya cari jalan adalah lanjut aja gitu kan. Saya nanya lagi lah ke penumpang saya, Kak maaf nanti jalannya benar kata saya. Diam lagi nih, makin diam lagi tetap diam nih. Aduh saya mikirnya nih wah ini jangan-jangan bukan orang nih kan. Saya bawa gitu kan. Kayak gitu. Akhirnya udahlah jalan lagi gitu kan. Tapi saya masih mikir positif di situ kan. Nah, ini kayaknya cuma nggak dengar aja gitu kan. Akhirnya ketiga kalinya sama saya ditanya gitu kan. Kak, saya berhentiin motor dulu. Berhentiin motor saya matiin gitu. Kak, maaf ini jalannya benar. Udah jalan aja. Ternyata dibilang kayak waduh maaf Pak, saya juga nggak tahu jalannya. Saya juga kebelet pipis. Jadi ternyata dia diam tuh kebelet pipis. Oh iya. Saking kebelet pipis mungkin nggak bisa ngomong gitu. Iya. Daripada ngomong kan beser gitu. Iya. Malah ini dia diam. Jadi bau. Makanya itu loh saya. Oh kakak juga nggak tahu. Iya nggak tahu. Duh gimana kayak dari tadi muter-muter nggak nemu jalan kata saya itu kan. Saya pikir kan tadinya ada apa? Saya mengalami hal mistis lah di suasana atau gimana ya. Cuma akhirnya terus juga saya ke penumpang saya hantu ternyata bukan gitu. Bukan masih jawab. Saya mikirnya udah berarti nggak ada tuh hal mistis dari gitu kan. Jadinya kayak gitu saya mikirnya. Udah akhirnya saya jadi cari jalan keluar lagi lah gitu sambil dibantuin pakai HP dari map dari HP-nya dia gitu kan. Bantuin akhirnya ketemulah jalan gitu keluar. Akhirnya pas keluar tuh akhirnya sampailah singkat cerita gitu kan. Akhirnya keluar. Akhirnya keluar juga sampai akhirnya udahlah beres gitu kan dia bayar ongkosnya kebetulan cash juga gitu. Beres. Nah setelah itu udahlah saya lega gitu kan. Padahal saya tuh deg-degan tuh selama di kuburan itu gitu putar-putar di kuburan itu saya deg-degan. Siapa yang tidak deg-degan di kuburan jam 12 malam. Tapi udah kayak gitu saya udah beres lah udahlah gitu aman gitu saya tuh gitu kan. Nggak lama kemudian ada lagi orderan. Ntar lu kita di situ dulu. Dia nganterin akhirnya ke rumah aja. Oh ke rumah aja. Padahal kan kalau misalnya di kan kuburan kan komplek kuburan gitu ya. Kan harusnya lurus aja selesai kan urusannya kan. Gak usah belok-belok lah, lurus aja selesai nih. Tapi ini kagak bener ya. Bener. Mungkin saya banyak dosa jadi iya gitu. Iya. Atau mungkin atau gimana itu. Dosanya segini jadi banyak nih berdua nih. Banyak beloknya emang. Iya. Gitu mungkin. Iya gitu juga sih. Gitu. Asli emang banyak ya cerita-cerita nyasar-nyasar seperti itu ya di kuburan ya. Aneh banget. Gitu. Lanjut. Nah, udah kayak gitu akhirnya udah lama setelah saya ngantar penumpang tadi dapatlah orderan lagi satu lagi di hari yang sama. Habis itu after itu nah udah kayak gitu wah dapet nih gitu kan namanya situ sekitar jam
2 berarti jam 2 mau ke jam 3 lah. Aku tuh dari Ramadan kan waktu itu. Oh bulan Cuma Ramadan. lagi mau bulan mau lebaran lah. Iya. Hamin sebelum lebaran. Nah akhirnya saya lihat dulu gitu kan orderannya. Kalau cowok saya cancel aja. Males juga ya. Gitu kan main dingin kan Bandung ya. Iya. Males juga kalau bawa cowok kan. Akhirnya udah kayak gitu saya lihat namanya atas nama Bunga namanya. Saya masih ingat sih namanya. Namanya masih ingat bagus. Masih ingat namanya atas nama Bunga. Dari saya agak lupa ya sebenarnya jalan-jalan apa, cuman intinya si rumahnya itu deket kuburan gitu lah, masih daerah situ juga. Masih daerah situ juga bagus. Masih masuk gang gitu lah. Gang apa gitu saya lupa namanya. Ya kayak gitu. Akhirnya tujuannya tuh ke salah satu tempat hiburan malam di Bandung. Oke, siap. Saya pikir kan penyanyi gitu. Iya. Saya pikir penyanyi enak nih gitu malam-malam gitu kan. Yes. Gitu. Nah, akhirnya saya jemput lah gitu ke sana. Kayak saya ke lokasi. Balik lagi masuk ke kuburan itu, habis saya bete lah tuh. Tapi bete itu nggak kerasa karena kan saya mikirnya waduh bawa penyanyi ini gitu kan. Saya mikirnya bunga nih, aduh berbunga-bunga nih langsung kan. Kayak gitu. Jemput sampai akhirnya sampailah di lokasi titik penjemputan. Pas saya coba saya langsung chat kan. Langsung apa tuh Pak? Biasa nih warga sini suka gitu. Iya, suka gitu ya. Iya, suka gitu. Iya. Iya. Horor ya. Emang nggak beres. Angker. Kayak gitu saya chat lah gitu pas sampai tuh kan. Nah, titiknya berarti di mana? Di depan rumah apa di depan rumah? Oh, depan rumah. Di titik sih sebenarnya di maps gitu titik. Tapi saya nggak soalnya masuk gang gitu. Jadi saya nggak tahu persis itu depan rumahnya dia apa bukan gitu. Jadi banyak di gang itu banyak rumah gitu. Oh, oke. Gitu. Akhirnya udah saya chat lah, saya sudah sampai gitu, saya misalnya sudah sampai. Terus saya chat, Kak ini saya di depan. Saya nunggu sekitar 20 menit nggak keluar tuh. 20 menit nggak keluar. Akhirnya udahlah, kata saya tuh saya telepon lah, saya telepon nggak berapa sekitar agak lama juga sih dia ngangkatnya. Diangkat akhirnya terus halo malam Kak ya, ini saya udah di depan, kata saya teh. Terus nggak jawab dia. Tapi diangkat. diangkat. Terus saya dengar kalau orang jahil tuh biasanya kan emang bener jahil aja gitu, didiemin aja gitu. Mute lah kadang-kadang. Iya. Ini tuh sama saya pas diangkat tuh di telepon itu masih ada suara napas gitu. Suara nafasnya. Napas gitu. Kayak gitu. Duh, saya diem aja nih, nggak lama. Nggak jawab nih Kak, halo Kak maaf. Saya pikir sinyal atau apa ya, tapi dia tuh nggak jawab gitu. Akhirnya udah saya matiin aja gitu, saya matiin. Akhirnya udah tuh saya chat lagi dan dia ngebales di chat itu. Oh, ngebales. Ngebales, dia bilang kayak oh ya tunggu depan aja, kata dia kayak gitu. Abis ditelepon dia ngebales? Ngebales. Oh, okay. Tapi lama juga sih dari kapan ngebalesnya gitu kan. Saya pikir sinyal makanya dari situ kan. Oh ya udah gitu. Saya nungguin, tetap nggak keluar gitu kan. Nah, yang bikin saya akhirnya saya tuh coba muter lagi. Karena saya pikir sebenarnya, jadi di jalan itu tuh di Maps mah nggak ada namanya, nggak dijelasin. Oh, nggak ada nama. Soalnya masuk gang kan, jadi kan di Google Maps tuh nggak kelihatan tuh jalan apa tuh. Ya, kebayang. Kayak gitu, akhirnya ya udahlah, mungkin ini salah jalan, rumahnya mungkin bukan ini gitu. Gitu. Dan itu pas saya cek juga, saya mikirnya itu kan sinyalnya mungkin nggak ada gitu kan. Terus juga saya lihat bar sinyal saya itu cuma 2 gitu. Saya pikir ini nggak ada lift gitu, nggak kebaca. Akhirnya udah saya muter dulu, siapa tahu emang nungguin gitu penumpangnya kan di depan. Akhirnya setelah saya muter dulu, muter, nggak ketemu juga. Akhirnya saya ngelewatin kuburan itu lagi, kuburan lagi.
saya bingung mau nanya siapa, soalnya di situ tuh hampir karena posisi jam 2 ya, gitu kan nggak ada, benar-benar nggak ada orang, Nggak ada dong jam 2. benar-benar nggak ada orang di situ. Iya. Akhirnya sama saya, nggak lama dari situ saya masuk kuburan, lewat terus kata saya tuh mau nanya siapa ya dulu, siapa nih, bingung ada orang gitu kan. Nah tiba-tiba pas saya masuk kuburan, tiba-tiba ada bapak-bapak lewat. Lewat gini. Iya, kakek dari kejauhan saya dari motor, tiba ada bawa bapak, kakek gitu lah, umurnya udah tua gitu, lewat jalan kaki deh, jalan kaki. Akhirnya saya nanya loh gitu, saya tuh nggak curiga apa-apa tuh, saya nggak mikir itu setan apa bukan gitu kan, saya pikirnya orang aja. Memang penampilannya juga ya orang gitu, gimana sih orang. Akhirnya ya udah nanya lah saya ke bapak itu, Pak punten, kalau rumah atas nama ini di mana ya Pak ya rumahnya? Oh, bunga, oh kata dia itu. Tadi saya bilang ya, rumahnya bunga ini di mana? Oh bunga si, dia tahu nama panjangnya, gue lupa gitu. Dia nama panjang siapa? Cuman dia tahu nama panjang si penumpang ini. Tanpa dia ngelihat HP saya gitu. Iya. Ngelihat HP saya, nah saya bingung tuh. Oh, saya mikirnya kan, ini berarti orang ini dikenal gitu di wilayah situ gitu, karena ini dikenal gitu. Oh, bunga ini yang ke tempat ini bukan, yang suka ke tempat ini kan, kata dia kayak gitu. Sampai apal begitu. Sampai apal begitu kan. Oh, saya pikir dia tahu nih gitu kan. Udah, itu rumahnya di sana, kata dia. Ntar lewat aja ke sini. Ya belok sini. Dia ada rumah, pokoknya detailnya tuh dia ngerti lah, cuma saya agak lupa ya detail di rumahnya. Pokoknya chatnya tuh dia tahu, pokoknya detail rumahnya dia tahu lah gitu. Oke. Saya kesana lah. Oh gitu ya Pak ya, di sana ya Pak ya. Oh ya udah Pak, atur nuhun ya Pak ya, kata saya tuh gitu. Oh iya ya, mangga kata gitu. Akhirnya saya pergi, cuman saya tuh agak curiganya, ini bapaknya tuh kayak ekspresinya tuh senyum gitu pas ngejawab gitu. Terus juga kayak sebenarnya mah kayak nggak ada aura-aura negatif ya gitu. Kayak positif aja gitu. Cuman tuh kayak agak creepy lah senyumnya. Oh gini, ramah tapi creepy gitu, gimana sih? Ya dari tempat bertemunya aja udah creepy ya. Iya. Creepy gitu kan. Nah udah kayak gitu. Dia tuh kayak baju biasa aja gitu. Baju biasa aja, kayak masih inget sih dia pakai polo aki-aki gimana sih, polo aki-aki gitu. Pakai celana bahan, sendal biasa lah, sendal bapak gitu. Iya. Akhirnya udah tuh saya ke tempat alamat yang dibilangin bapak tadi gitu kan. Pas ke sana tetap kosong gitu, pas ke sana katanya ini rumah kayak sepi gitu. Nah, tapi rumahnya ada, rumah yang dijelasin ada persis seperti kata bapak tadi gitu kan. Tuh kata saya, akhirnya sampai nih kata saya, tapi kok kayak sepi kata saya, nggak ada kehidupan gitu kan. Ini gimana ya kata saya tuh. Akhirnya cobalah saya ketrok tuh si pagernya gitu, karena ada pagar kecil gitu kan. Assalamualaikum kata saya. Tapi tetap nggak ada yang nyaut gitu. Assalamualaikum. Tapi saya lihat ada sendal gitu, kayak satu doang sih sebenarnya sendal di depan rumah gitu. Saya pikir ada orang gitu kan. Assalamualaikum, tetap nggak ada orang gitu kan. Terus akhirnya itu ada sekitar setengah jam lah di situ saya. Akhirnya saya telepon lagi lah, saya coba telepon lagi, tapi nggak diangkat. Nah, saya bingung tuh kan, saya tuh gimana ya, mau di cancel, tapi sayang juga gitu kan. Saya nggak pernah cancel gitu kan. Lagi gitu, akhirnya udahlah, saya coba lagi tuh. Saya coba lagi ketiga kalinya tuh. Telepon? Enggak, buat nyari lagi alamat. Mungkin salah gitu kan. Iya. Mungkin si bapak itu sotoy aja gitu. Yang lewat kuburan sotoy aja nih. Seinget gitu dia kan. itu rumah ada situ. Gitu kan. Akhirnya udahlah keluar muter-muter kuburan lagi. Sepanjang kuburan tuh kayak mikir gitu, ini si bapak tadi benar nggak sih gitu. Tapi di sepanjang jalan juga saya mikir, ini bapak jam 2 malam di kuburan ngapain gitu kan. Kuburan ngapain gitu kan. Kalau misalkan orang-orang mah kan kebetulan juga Ramadan paling pada tidur atau ngapain gitu kan. Untuk lah ya, bangunin sahur gitu kan, ngumpul dulu biasanya kan di pos Ramadan ini, bawa jalan-jalan ngapain sendirian lagi gitu kan.
bongkar makam orang gitu. Iya, Saya mikir kita tahu ya, ada nggak tahu kayak ya, gitu di iya. kampung-kampung kan. Kayak gitu nah. Oke, akhirnya saya berhenti lah di apa kayak tempat jalan keluar dari kuburan itu. Saya keluar dulu lah di kuburan. Saya mikir jalan kemana. Nah, tiba-tiba ada orang datang dari belakang gitu. Mungkin dia curiga karena kebetulan saya pada saat itu lagi malam tuh lagi nggak pakai atribut. Oh Dia iya, pakai iya. atribut karena kebetulan kan di Bandung tuh banyak zona merah ya kadang-kadang. Oh, iya. Jadi nggak boleh pakai Iya. atribut gitu kadang di Bandung. Makanya kebetulan juga lagi malam itu saya nggak pakai atribut, saya simpen di jok motor. Ternyata karena si A ini nggak tahu saya driver mungkin, nanya lah ke saya, A mau nyari siapa kata dia gitu. Oh saya Grab A kata saya gitu. Nyari ini rumahnya bunga ini di mana ya? Bunga, gak ada yang namanya bunga. Di sini, aduh. Wah asli A. Iya nggak ada. Nah akhirnya dia nanya ke teman-temannya tuh. Kebetulan situ nggak jauh dari situ kan lagi ada teman-temannya juga lagi pada main atau catur atau main kartu gitu. Manggil lah teman-temannya. Datanglah teman-temannya tuh terus dia bilang bunga saha katanya. Kenal nggak kata dia. Wah nggak ada yang namanya bunga kata dia gitu. Alamatnya mana? Ini alamatnya A kata saya tuh. Jalan ini, gang ini, kelurahan ini segini nomor ini. Wah itu mah kontrakan cuman tuh udah lama yang tinggal di situ. Udah nggak ada kata dia kayak gitu. Dan tinggal juga bukan bunga kata dia kayak gitu. Oh gitu ya masa sih iya. Tapi dah memang yang suka ngkosan di situ sih emang jarang katanya kayak gitu. Terus juga dulunya sebenarnya emang bukan kontrakan dulunya. Masih katanya tuh masih ada kuburan juga di situ. Oh iya. Jadi kayak gitu. Kayak gitu. Terus kata saya, aduh gimana nih ya? Kata saya. Terus Pak, kata saya, tadi tuh ada bapak-bapak kata saya tuh. Ada bapak-bapak lewat kuburan, saya dibilang ke saya kalau atas nama bunga ini ada rumahnya di situ kata saya tuh. Akhirnya udah kayak gitu saya coba sama si orang-orang situ buat tanya ke depan. Kebetulan kan cuma akses di kuburan itu cuma ada 2 jalur tempat saya berhenti itu sama jalur depan. Jalur depan. Nah akhirnya saya cobalah untuk nanya sama anak-anaknya nanya ke depan Pak, emangnya ada ya tadi orang masuk gitu dari kuburan ke kuburan ini kata gitu. Oh nggak ada, saya dari tadi nonton TV nggak ada orang masuk kayak gitu. Aduh saya tuh kayak gitu. Nah akhirnya si anak-anak ini malah nambah-nambahin saya tuh. Waduh senang boa-boa karena di boa apa Indonesia tuh kayak jangan-jangan lah kayak ada something gitu sih. Sih saya ini lemas gitu, shock lah gitu, tapi nggak pakai breaker. Iya benar, iya, kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Aduh, udah lemas saya tuh, udah nggak bisa berkata-kata lah di situ. Masa sih? Tapi tadi ada bapak-bapak. Tapi ngobrol ya. Kan saya jelasin tuh rambutnya agak ubanan, kayak saya tuh. Terus pakai baju ini, nggak ada yang ngeliat gitu. Orang juga masuk ke sebelah sini pasti lewat sini kata dia gitu. Terus juga warga pasti ada lah gitu, pasti kenal lah gitu. Enggak, dari perawakannya pasti kenal ya. Tetap nggak ada tuh ternyata. Nggak lihat katanya si Hansip itu tuh, si Hansip itu sama si warga-warga itu nggak ada yang lihat. Saya mikir tuh, saya kan orangnya masih mikir logika ya. Iya. Apakah ini hal mistis atau bukan ya? Tapi sampai sekarang tuh nggak bisa dijelasin secara logika sih. Siapa bapak itu gitu kan, kok dia bisa tahu organ saya gitu kan, dan ngapain jam segitu di kuburan gitu kan. Terus akhirnya gimana? Nah udah akhirnya saya coba akhirnya udahlah gitu kan. Singkat cerita pokoknya saya lemas kan di situ kan. Terus juga si warga-warga ini juga pada shock juga gitu kan, pada shock juga sama jangan-jangan itu bukan orang. Bukan gitu. Orang sih iya.
bukan orang biasa, Iya. ini BOB, bukan orang biasa. Nah kayak Bukan orang gitu. biasa. Ya udahlah di situ akhirnya saya cancel aja orderannya. Iya, gitu iya, kan. iya, Saya iya, mikir, iya. udahlah. Tapi cuma sih nomornya ini, akhirnya kan saya save tuh nomornya. Saya save nomornya, siapa tahu kata saya, sampai saya screenshot juga tuh kan orderannya, siapa tahu mungkin suatu saat dapat orderan lain lagi, apa mungkin emang orang jahil aja atau gimana lah gitu. Saya pikirnya udah makanya di screenshot aja. Cuman sayangnya si HP sama si ininya, si bukti screenshotnya tuh di HP saya yang hilang sayangnya gitu. Jadi udah Oke, jadi nggak ada. Udah nggak ada Seru. sekarang. Iya. Kayak gitu ya, ya udahlah. Kata saya tuh cancel aja, ini saya cancel di situ. Ya cancel, saya pulang. Cuma saya di situ udah nggak berani narik lagi sih. Maksudnya dari situ langsung pulang aja lah, gitu. Langsung pulang. Iya. Sampai di kosan tuh kayak mikir gitu. Masih mikir nih bapak siapa itu gitu kan ya. Bapak siapa? Mukanya tuh masih mukanya hafal, masih kebayang gitu. Iya, masih kebayang mukanya. Sampai sekarang lah masih kebayang. Masih sampai sekarang. Saya masa iya sih? Iya, ngobrol gitu kan maksudnya. Gitu sih, tahu orderannya ini. Udahlah akhirnya itu pokoknya intinya itu pengalaman yang sampai sekarang nggak masuk logika sih. Sebenarnya Iya. banyak lah pengalaman tuh, cuman yang sampai sekarang nggak masuk logika cuma itu doang gitu. Anjir, aneh banget ya. Iya, tapi akhirnya nggak dapet info juga dari warga ya kalau emang mungkin oh iya tuh emang di sini suka ada Soalnya kayak kalau gitu. orang kayak jahil gitu. beberapa kali sih sering sih pengalaman dapat orang jahil gitu kan, kayak nyasar ke kuburan atau apa gitu kan. Cuman the real victim gitu. Maksudnya tuh kayak maksudnya tuh kayak nggak kayak tadi gitu, ada bapak kan yang bilang kalau ini bunga ini nama panjangnya suka kesini tahu gitu, jelasin ini emang apa beda gitu, nggak nyangka aja. Iya sih, udah ke rumahnya kosong rumahnya. Iya, rumahnya gue kosong gitu. Asli. Ya udah lah. Lain kali sih baca Lain doa kali, aja lah lain kalau mau kali berangkat ya, ya. baca doa aja. Iya. Serem juga sih. Soalnya Mbak ada titipan nih. Oh, ada titipan. Iya, ada titipan. Emang biasanya banyak yang nitip di sini. Nitip sini gitu ya. Iya. Cuma ini bukan makanan, bukan apa. Nggak apa, saya juga belum Ini lapar. satu cerita. Nah, ini bertahan satu cerita. Satu cerita. Coba. Nah, Ini dia. satu cerita deh. Terima kasih sudah membawa ini ya. Salah. Nah, ini dari Faisal Bakhtiar nih. Buat Faisal Bakhtiar nih, kalau misalnya nonton ini langsung aja komen, kirim salam juga boleh. Atau ada yang kenal Faisal Bakhtiar? Belum pernah sih. Nggak tahu. Iya. Belum pernah ya. Salam buat Faisal Bakhtiar. Terima kasih ceritanya, oke. Wah, ini sama nih ceritanya. Menjelang Ramadan di tahun 2019. Wah, pas Ramadan juga soalnya. Seperti biasa saya nge-Grab di kota Tegal dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam lebih. Kerja keras deh. Iya, 12 jam lebih nih. Waktu itu kebetulan malam Jumat. Karena sudah seharian nge-Grab, saya memutuskan untuk pulang karena sudah tupo juga. Tupo nih apa tupo? Tupo ada Tutup poin juga. Waktu menunjukkan jam 11 malam. Ketika saya dalam perjalanan pulang di sekitaran Banjaran, saya mendapatkan orderan GrabFood. Pada waktu itu ordernya martabak telur istimewa, martabak San Diego. Dari Amerika ya. Iya. Bukan martabak berarti. Marshabak. Seperti biasa, sebelum melakukan pengantaran, saya konfirmasi dulu ke customer terkait orderan dan titik pengantarnya. Awalnya customer konfirmasi dan saya pun tidak ragu untuk mengantarnya. Selang beberapa waktu, saya lewat jalan terdekat, namun dalam perjalanan menuju lokasi, perjalanan berasa jauh banget, bahkan sampai 45 menit gak nyampe-nyampe. Padahal jaraknya cuma 3 kilo. Wah, aneh juga ini. Ketika itu saya melewati banyak sekali kuburan dan kondisi jalanan juga sangat sepi. Mungkin karena sudah jam 00.15. Ketika saya lihat map, akhirnya saya sudah sampai di titik pengantarannya. Namun saya bertanya-tanya juga waktu itu. Dan ternyata di map lokasi pengantarannya pas di depan makam Mbah Langgen. Mbah Langgen nih terkenal. Tahu Pak?
Nggak tahu sih. Ya mungkin dia terkenal ya. Saya tahu Mbah Sirup. Iya, Mbak Sirup. Iya, bagus. Iya. Wayo. Ya, cari-cari Mbah Langgen. Setelah sampai, saya konfirmasi ke customer, tapi tidak ada satupun chat yang dibalas. Kemudian saya telepon berulang kali, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Selama 45 menit saya tungguin nggak ada jawaban karena keluarga saya di rumah mulai khawatir dan ibu saya terus-terusan menelpon. Akhirnya saya memutuskan orderannya saya bawa pulang. Belum selesai sampai di situ kejadian mistis mulai datang. Ketika saya hendak keluar dari lokasi pengantaran, selama 1 jam lebih saya nggak bisa keluar dari desa tersebut walaupun menggunakan Google Maps, Waze dan sebagainya. Saya tidak menemukan jalan utama, padahal kalau pas siang saya apal betul daerah situ. Sudah berusaha untuk mencari arah menuju jalan utama, namun berulang kali saya disasarkan secara terus-menerus menuju lokasi pengantaran di depan makam Mbah Langgen. Antara horor, bingung, khawatir, haus, lapar dan semuanya lah campur-campur nih kan. Campur. Iyalah. Kayak sih. Setelah itu saya berusaha untuk tenang dan berhenti sejenak. Akhirnya pada percobaan kelima di tengah perjalanan waktu itu udah nyampe jam 1.15. Udah sejam aja ini. Saya melihat seorang kakek-kakek menggunakan pakaian adat Jawa lagi nyapu di halaman sekitar makam. Saya pun mau nanya ke kakek itu, maaf Mbah, kalau mau ke jalan utama lewat mana ya? Mbah itu pun menjelaskan, Mas panjenengan putar arah, terus sambil baca surat Al-Quran sebisa panjenengan. Nanti pada belokan kelima, panjenengan belok kanan setelah ketemu masjid dan jangan lihat ke belakang. Wah, gimana nih? Masya Allah, berasa keajaiban setelah mendengar saran mbahnya. Akhirnya saya kemudian bertemulah dengan jalan utama dan sampailah saya di rumah jam 1.30. Dapat orderan terakhir setengah 11 malam, baru kelarnya 1.30. Wah, lama juga sih ini, kayak 3 jam ya. 3 jam. Benar-benar pengalaman yang tidak terlupakan. Oke. Jadi Mbah Langgen siapa tadi itu? Tokoh. Oh, dia tabib daerah Tegal. Oke. Dia umurnya panjang ya. Langgen soalnya. Iya. Umurnya panjang ya. Iya, umur pernikahan. Oke. Bagus. Terima kasih Bapak Faisal Bakhtiar, ceritanya nyambung ceritanya ya, sama mirip ya. Mirip ya. Emang kalau Coba angkat. mana? Jawab benar Ji. Oh, Habib. Oke. Oh, oke. Karena dia mengajarkan ilmu agama kali ya. Ya, bagus. Mbah. Ya. Kalau gitu buat Bapak Rangki, saya punya sedikit wejangan ini. Nah, iya. Kebetulan nih saya saya pengen banyak rezeki lah Itu. Terus juga saya pengen dilindungi lah dari segala begal, Iya. jahat dan sebagainya gitu, Bah. Iya. Biar di jalan tuh enak, Bah, gitu. Itu dia. Merasa aman gitu kan. Ya, banyak baca doa, beribadah. Kalau saya mah Gitu aja. Ini saja ya. Biasa gitu ya. Saya kira tuh bakal ada apa. Iya. Gimana? Ada. Biasa ya gitu ya. Simpel bentar, aja ya. Saya harus ngobrol sama Tobing. Oh, Tobing. Ya, topeng kambing. Buat Indonesian Idol dia. Iya, Joy dong itu ya. Oh, Joy. Iya, halo. Gimana? Iya, benar. Apa? Iya. Biasa, dia tuh suka menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan. Ini saya kasih resepnya. Nah, ini buat Bapak Rangki supaya di jalan tidak ada yang mengganggu lagi ya. Berarti sekarang masih di mana? Di Bandung? Masih di Jakarta sekarang ya? Masih sekarang udah di Jakarta. Sekarang udah di Jakarta. Soalnya di Bandung angker tuh kayaknya. Iya. Di Jakarta masih rame lah ya kalau nganter-nganter ya. Iya. Nah, ini disimpan aja. Waduh. Ya. Ini ilmu apa nih, Pak? Bah. Ilmu hihi aja ya. Oh, Iya. ilmu kebal ya. Ilmu kebal juga. dari Ya kalau dibegal nih kayaknya nggak akan mempan gitu. Enggak, itu ilmu kebal dari gigitan nyamuk. Oh, Nah, kebal misalnya gigitan kalau nyamuk. taruh di sini, nah ini nggak bakal gigit nyamuk nih karena ada itu kan. Nah, begitu. Bapak kayaknya saya tahu nih Bapak pasti bergurunya di Turki ya. Turki. Ya kebal Turki. Iya, kebal Turki.
Iya, bagus. Bener ya? Bener. Iya, bagus. Iya. Wah, ini Terima kasih. berguna banget buat saya. Iya, terima kasih. Jadinya udah dari sini berarti Anda sudah Kagak takut. ya, terima kasih. Hati-hati di jalan. Ya, terima kasih, Pak. Ya, kalau misalnya mau naik jangan lupa naik apa pulangnya? Naik Grab. Naik Grab dong, bagus. Ya. Oke, terima kasih. Silakan. Makasih, Mbak, ya. Iya, hati-hati di jalan ya. Yuk. Iya. Si Bah. Bagus. Iya. Ketendang itu kunci motor kali nggak sih? Ya. Oke, sekian dulu cerita-cerita di episode kali ini tuh. Aduh, serem banget ya pada bisa nyasar begitu di perjalanan. Saya juga kalau di jalan nyasar begitu saya merem aja udahlah tidur di situ kayaknya. Saya nggak mau kemana-mana lagi ya. Iya. Sekali lagi kalau Anda punya cerita-cerita yang horor yang menarik atau video bisa langsung kirim ke Instagramnya pamangrab.tv di DM langsung pakai hashtag kagak takut. Kalau punya cerita juga bisa dikirim ke situ juga. Tapi kalau misalnya mau komen di bawah juga boleh. Jadi kita bisa baca rame-rame. Nanti buat cerita yang terpilih bakal dibacain di sini kayak ceritanya Bang Faisal tadi. Tentu saja bakal dapat hadiah yang menarik. Dapat hadiah kan? Dapat hadiah? Aman, dapat hadiah. Gua Winsoy, sampai jumpa di Kagak Takut malam Jumat berikutnya.